Bumi gonjang-ganjing, langit gelap-gelap, berkincang ing alis, pisang mawe kadrung. Pada suatu hari, ada kera putih namanya Hanoman. Hanoman merindukan Tuhannya dan dia mendengar kabar bahwa di gunung namanya Gunung Kutarunggu, Tuhan sedang menjelma menjadi sosok tua renta namanya. Di Kutarunggu maka dia datanglah kepada pandita itu. Pandita itu namanya Begawan Kesawasidi. Di pandita itu namanya Begawan Kesawasidi tua renta. Datanglah Hanoman. Wahai kamu kera putih, kenapa kamu datang ke sini? Aku mau mengabdi kepadamu, menghamba kepadamu, menjadi abdi. Ya, aku terima, tapi syaratnya kamu harus bersaksi. Bersaksilah bahwa tiada aku selain aku, dan aku maha kuasa. Hanoman berjanji tiada kau selain engkau dan kau maha kuasa. Bumi gonjang-ganjing. Tak lama kemudian datanglah rombongan kerajaan Kurawa yang dipimpin oleh Adipati Karna. Adipati Karna ingin memindah Begawan ulama atau agamawan itu ke dalam istana. Hei Kisana, aku akan pindahkan kamu ke istanaku Kurawa, ke istana Hastina. Bumi gonjang-ganjing. Apa jawaban sang panembahan, yaitu malian Tuhan? Hei, aku ini ulama. Tinggalku di padepokan, tinggalku di kampus. Aku tidak boleh pergi ke istana. Kalau kata orang-orang dulu, kalau ulama dan umaro, kalau agamawan dan government sudah menyatu jadi satu, tidak saling mengkontrol satu sama lain, itulah benih-benih chaos dan koro-koro. Bumi gonjang-ganjing. Ketengin bumi gelak-geleng jagat panuks maning jalanat parat. Pandita Adipati Karna yang mewakili kerajaan marah ini, kenapa kok ada satu-satunya ulama yang tidak mau bergabung dengan istana dan mengatakan alasan bahwa ulama dan istana seharusnya sama-sama mandiri, tidak boleh saling mempengaruhi, tidak boleh saling bergantung. Ini alasan saja. Kamu mau nggak aku pindah ke Astina? Tidak mau. Akhirnya senjata Kunto Wijayandanu yang andalannya Adipati Karna dipanah. Apa yang terjadi ketika senjata dipanahkan kepada Pandita Tua Renta? Hanoman, bekas pahlawan zaman Rahwayana, langsung melompat dan menyabet, memegang senjata Kunta, lalu berjoget-joget dan Adipati Karna lari. Belum ada orang yang bisa memegang senjata pamungkas senjata Kunta. Ini kok ada munyuk putih bisa. Dia lari. Dia bangga, berjingkat-jingkat, bertiktok ria di depan gurunya. Hei guru, aku sudah bisa menyelamatkan dirimu. Apa kata guru? Hai Hanoman, yang engkau sudah berjanji mau mengabdi dan sudah bersaksi mengabdi padaku dan berjanji bersumpah tiada aku selain aku. Kenapa engkau melindungi diriku? Melindungi orang tua itu wajib, melindungi teman itu wajib, melindungi rakyat itu wajib, karena rakyat, teman dan orang tua itu adalah makhluk, sedangkan aku adalah Tuhan. Bumi gonjang, berarti kamu tidak yakin pada aku. Mestinya kalau ada orang menghina-hinaku, kamu diam saja, kamu gak usah membela aku. Memangnya kamu siapa? Aku jauh lebih maha kuasa daripada kamu.
gonjang-ganjing. Yang dimaksud membela agama itu bukan membela namaku, tapi membela kebenaran, mensyukuri kalau kamu dikasih bakat sebagai matematikawan, mengajarlah matematika. Kalau kamu dikasih bakat sebagai seniman, berkesenianlah. Kalau kamu dikasih bakat sebagai pedagang, berdaganglah. Itulah pengabdianmu padaku. Dan kalau kamu dihalang-halangi, baru kamu negosiasi. Kalau nggak boleh negosiasi, baru itu darah. Itulah membela Tuhanmu. Bukan karena aku dihina-hina. Dan menghina aku yang sebenarnya bukan seperti yang dilakukan oleh Adipati Karna barusan. Itu bukan menghina aku. Menghina ya aku yang sebenarnya adalah besok kamu khawatir nggak bisa makan. Kau sudah menghina Tuhan. Bumi gonjang ganjing langit. Akhirnya Anoman diusir. Anoman diusir, habis itu datanglah Arjuna. Dia mau berguru kepada sang pandita yang didengarnya sebagai malihannya Tuhan. Pandita Kesawasi di Gunung Kutorunggu berkata seperti yang dikatakan tadi pada Anoman. Bersaksilah Arjuna. Ya, aku bersaksi, tiada engkau selain engkau dan bahwa engkau maha kuasa. Oke, kalau mau kamu berguru, bagus berguru padaku. Tapi lihatlah apa yang aku pegang. Dok, yang dipegangnya oleh guru adalah Kunta Wijayandanu. Senjata Kunta. Dia tahu bahwa itu senjata pamungkasnya kakak kandungnya yang ada di negara lain, yaitu Adipati Karna. Kata sang guru, Arjuna, bagaimana rasamu kalau senjata pamungkasmu diambil alih oleh orang lain? Guru, tentu aku akan lunglai seketika. Kalau begitu, kembalikan pusaka ini pada yang berhak. Dodok. Bumi gonjang ganjing. Padahal ini musuh bebuyutan sesama anaknya Dewi Kunti. Dan ketika itu, sang Adipati Karna sedang termangu-mangu di hutan memikirkan senjatanya. Tiba-tiba datanglah Arjuna, adik kandungnya, membawa senjata Kunta. Adipati Karna melirik, tak dia kelihatan karena kacamataku hitam. Ditanya oleh Arjuna, kakakku, kenapa kamu di sini? Oh, adikku, aku sedang berburu melihat burung-burung sambil malu-malu. Tapi kenapa kamu bawa senjataku? Aku mau mengembalikan kepadamu. Kamu mustahil mau mengembalikan. Kamu pasti mau menghina aku. Akhirnya terjadilah perang. Perang. Tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang. Dibisalah sama Tuhan yang menyamar sebagai Resi Kesawasiti. Bumi gonjang ganjing, langit gelap-gelap. Arjuna karena pulang lagi ke negaranya. Dan sekarang Arjuna diwejang oleh sang guru, yaitu Begawan Kesawasiti. Arjuna, karena kamu sudah mengembalikan pusaka andalan pada musuhmu, maka aku wejang. Kedatanganmu ke sini ingin mengharapkan hasta brata, kan? Hasta itu 8 brata laku, ya. Pemimpin harus mempunyai 8 laku. Yang pertama laku seperti air, laku seperti angin, laku seperti api, laku seperti gunung, laku seperti samudra, laku seperti bintang, laku seperti rembulan. Pemimpin harus seperti bintang karena pemimpin harus memberi navigasi. Kalau kau tidak bisa mengarahkan orang, kamu jangan ngaku pemimpin. Pemimpin seperti rembulan karena pemimpin menerangi. Pemimpin seperti gunung, dia harus teguh pada pendirian. Pemimpin harus seperti api karena tidak ada yang tidak tuntas kerjanya, karena hampir tak ada yang tak bisa diselesaikan oleh api.
Dan pemimpin harus seperti laut, meskipun jutaan atau miliaran impian-impian dibentang layarkan padamu, pemimpin tidak merasa kepenuhan. Meskipun jutaan atau miliaran aspirasi rakyat dibentang layarkan kepadanya, pemimpin yang bagai samudera itu tidak akan merasa sumpek. Dan pemimpin harus seperti air, dia kumpul orang kecil tidak kelihatan besar, kumpul orang besar tidak kelihatan kecil, kumpul orang miskin tidak kelihatan kaya, kumpul orang kaya tidak kelihatan miskin. Dan dia harus seperti angin mengunjungi siapapun, baik yang di lereng-lereng gunung maupun di pantai-pantai. Itulah Arjuna Hasta Brata.